Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullah wa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Oke, selamat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Bung Janarko. Oke, para sedulur, di siang hari ini saya ingin ngajak sedulur ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, di siang hari ini saya ingin mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim, yaitu surat Al-Jin. Kita akan kutip dari ayat 1 sampai dengan ayat 8 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'ana nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina ma takhadha sahibata wala walad wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahu satata wa annahu dhana alam taqulal insu wal jinnu 'ala Allahu kadziba wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa annahum dhanu kama dhanantum ala yab'asallahu ahada wa anna lamasnas sama apa wajadna muliyat harasan sadida wa suhubba. Artinya sebagai berikut teman-teman. Qul uhiya ilayya anna mustama'ana nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya ada sekelompok ataupun segerombolan bangsa jin yang mendengarkan engkau ketika engkau membaca Al-Quran. Faqalu sami'na qur'anan ajaba. Maka para jin itu kemudian berkata, sungguh kami telah mendengar bacaan yang sangat luar biasa ajaib. Yahdi ila rusdi fa'ammanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Bacaan yang menuntut kepada kebenaran, kebaikan. Fa'ammanna bihi, kami beriman pada bacaan tersebut. Walan, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami juga tidak akan mensekutukan Rabb kami dengan sesuatu pun. Wa annahu ta'ala jadu rabbina ma tahwada sahibata wala walad, dan kami tahu tinggi dan kebesaran pencipta kami, Rabb kami, ma tahwada sahibata wala walad, dia tidak memiliki istri ataupun anak. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allah satoto, dan sesungguhnya dahulu kala orang-orang yang bodoh dari bangsa kami mengatakan kata-kata yang di luar batas ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ana dhana alam taqulal insu wal jinnu 'ala Allahu kadziba, dan kami pun menyangka bahwasanya tidak akan pernah ada sebelumnya manusia atau jin yang berkata-kata dusta tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, dan bahwasanya dahulu ada sekelompok dari bangsa manusia ya'uduna bi rijalin minal jinni yang memohon perlindungan, meminta bantuan kepada segerombolan lelaki dari bangsa jin. Fazaduhum rahaqa, maka jin-jin tersebut hanya menambah ya kesesatan, menambah menyesatkan daripada sekelompok gerombolan lelaki dari golongan manusia tersebut. Wa ana lamasna sama'a fawajadnaha muliat harasan sadida wa suhuba, dan sungguhnya kami telah berusaha meraba-raba langit, fawajadnaha, dan kami menemui pada langit tersebut muliat harasan, penuh dengan penjagaan, sadida wa suhuba, penjagaan yang sangat keras dan panah-panah api. Oke teman-teman, jadi latar belakang daripada turunnya surat Al-Jin ini adalah ketika dahulu kala ketika
Nabi Muhammad masih di Mekah ya. Pada waktu itu para bangsa jin pada suatu saat merasa ada keanehan, karena memang dahulu kala sebelum turunnya Al-Quranul Karim, bangsa jin ini memang bisa kemudian untuk terbang ke langit, bahkan sepertinya dan mereka bisa mencuri dengar pembicaraan para malaikat ya, mencuri dengar, yang kemudian pembicaraan itu kemudian dibawa lagi ke bumi dan dicampur dengan 1000 kebohongan versinya ya, dan kemudian disampaikan kepada wali-walinya daripada syaitan gitu kan, yaitu para kahin, para dukun. Suatu saat kemudian mereka menemui bahwasanya mereka tidak bisa lagi untuk mencuri dengar para pembicaraan malaikat di langit ya, sehingga pada waktu itu mereka menemukan bahwasanya di langit penuh dengan penjagaan yang keras, yaitu panah-panah api yang akan menyerang mereka ketika mereka berusaha mencuri dengar kabar atau berita yang atau kejadian-kejadian yang akan terjadi di bumi ya, di kalangan para malaikat. Nah, karena kemudian mereka menemukan hal yang aneh tersebut, kemudian para jin, para syaitan pun kemudian berunding, dan mereka kemudian berunding itu, dan perundingan itu mengatakan bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini yang menyebabkan hal tersebut. Maka oleh karena itu para bangsa jin kemudian menyebar ke seluruh penjuru muka bumi, ke utara, selatan, barat, dan timur, untuk mencari tahu adakah sesuatu yang terjadi di muka bumi ini yang kemudian menyebabkan mereka tidak bisa lagi untuk mencuri dengar berita-berita langit. Diceritakan pada waktu itu Nabi Muhammad di Mekah ya, masih tinggal di Mekah. Pada waktu itu beliau sedang berada di Nakhlah, dan kemudian beliau itu dengan para sahabat-sahabatnya sedang berjalan menuju pasar, yaitu pasar Ukas. Nah, ketika dalam perjalanan itu ya, perjalanannya malam, kemudian ketika mereka itu beristirahat di waktu subuh untuk melakukan sholat subuh, kemudian Nabi Muhammad menjadi imamnya dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Pada waktu itu segerombolan jin yang menuju Mekah, mereka kemudian melihat Nabi Muhammad ketika memimpin sholat membaca ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Mereka kemudian berkata, sungguh kami yakin, demi Allah katanya kan, bahwasanya ini, katanya, saya yakin, kami yakin demi Allah bahwasanya inilah yang bacaan inilah yang kemudian membuat kita, kejadian ini yang membuat kita kemudian tidak bisa lagi mencuri berita dari langit. Kemudian dilanjutkan, kemudian kami beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami tidak berjanji tidak akan mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sesuatu. Dan mereka kembali ya ke kaumnya dan bercerita pada kaumnya, kepada para sahabat-sahabat mereka di alam jin, bahwasanya mereka mendengarkan bacaan yang ajaib, yaitu Al-Quran kan, dan turunnya seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini diwahyukan bahwasanya kemudian para jin, bangsa jin itu beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan, dan mengakui Islam dan kemudian masuk Islam ya. Nah, jadi kalau kita runut tadi gitu kan, ini bahwasanya ini cerita ya, surat Al-Jin ini turun ketika kemudian mereka pulang pada kaumnya, turunlah diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Ketika mereka mendengarkan, kemudian mereka bersaksi untuk masuk Islam dan kemudian untuk yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, penutup dari para nabi dan rasul itu kan. Kemudian turunlah ayat tersebut, qul uhiya ilayya anna hustama ana farum minal jin faqulna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bi wa lam nusyrika bi rabbina ahada. Jadi teman-teman, saya pengen meluruskan kalau kayak kita mau ngaji tentang surat Al-Jin, karena memang beredar di masyarakat ini sebetulnya sesuatu yang sebetulnya menyesatkan gitu kan. Dikatakan bahwasanya surat Al-Jin itu kalau kita baca untuk memanggil para jin gitu kan, jin untuk datang dengan amalan-amalan tertentu yang sebetulnya memang nggak connect, nggak relevan lagi, karena surat Al-Jin ini sebetulnya adalah cerita tentang kejadian bangsa jin, segerombolan bangsa jin yang kemudian masuk Islam gitu kan,
dan kemudian mereka mendengarkan Al-Quran dan kemudian mereka meyakini dan mereka kemudian masuk Islam dan mereka pun pulang ke kampung halaman mereka bercerita pada kaumnya sehingga kaumnya pun masuk Islam. Dari ini cerita ini menggambarkan ya bahwasanya asal permulaannya ini kalau sepertinya para bangsa jin kemudian mulai pada masuk agama Islam gitu kan. Nah bukan kemudian surat Al-Jin ini dijadikan amalan-amalan tertentu untuk memanggil para jin. Nah ini yang ini salah kan di masyarakat ini kan. Dan bahwasanya kita takut, kayak saya dulu juga kalau waktu kecil takut ya teman-teman, bahwasanya kalau baca surat Al-Jin itu nanti datang ya para jin gitu kan, untuk memanggil para jin, itu amalan untuk memanggil para jin gitu kan, dan untuk amalan-amalan tertentu yang memang nggak relevan gitu kan. Karena inilah firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan kepada Nabi Muhammad bahwasanya ketika beliau sholat membaca ayat suci Al-Quran, ada segerombolan bangsa jin yang datang yang melihat beliau dan kemudian ketika mendengarkan bacaan beliau mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan masuk pada Islam. Nah itu selanjutnya adalah pernyataan daripada perkataan-perkataan daripada bangsa jin yang melihat mendengarkan Nabi Muhammad SAW membaca ayat suci Al-Quran. Dikatakan lagi wa annahu ta'ala jatu rabbina ma takhadha sahibata wala walad. Bahkan mereka tahu ya, mereka tahu Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala dan maha besar. Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil istri dan tidak mempunyai anak. Nah, ini kan nyambung ya mereka ini kan. Katakan kemudian dilanjutkan wa annahu kana yauduna wa annahu kana yaqulu safihuna Allahu satoto, dan dulu katanya, zaman dulu katanya, artinya sebelum mereka ya masih berbagai banyak bangsa jin yang berkata bukan tentang Allah tuh di luar batas, orang-orang yang bodoh dari kalangan bangsa jin. Dilanjutkan lagi wa anna dzana alam taqulal insu wal jin wallahu kasiba. Mereka pun yakin bahwasanya sebetulnya kalau ditanya tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Rabb mereka bangsa jin dan bangsa manusia pun tidak akan mampu untuk berkata berdusta tentang Allah Subhanahu wa taala kalau memang betul-betul ya dari hati yang berdalam. Kemudian wa annahu kana yauduna rijalum minal insi wa annahu kana rijalum minal insi yauduna bi rijalin minal jin fayadun rahaqo. Nah ini salah satu awal mulanya kemudian kesesatan manusia ya, diceritakan wa annahu kana rijalum minal insi, bahwasanya dahulu ada segerombolan dari laki-laki dari bangsa manusia yauduna bi rijalin minal jin, yang kemudian memohon perlindungan kepada segerombolan laki-laki dari bangsa jin. Fazaduhum rohako, mereka ini nggak lain hanya para jinnya akan menambah kesesatan daripada para gerombolan lelaki dari bangsa manusia itu. Jadi dahulu kala ya dikisahkan bahwasanya orang-orang Arab dahulu ketika mereka mau berdagang, pergi dalam perjalanan suatu tempat yang jauh, ketika mereka kemudian dalam perjalanan itu kemudian beristirahat di suatu tempat yang sepi ataupun di suatu lembah yang mereka anggap tempat itu angker, biasanya mereka kemudian memberikan sesaji ya, sajen-sajen pada bangsa yang pada penunggu yang mereka anggap makhluk halus ataupun jin gitu kan, yang memang mereka anggap, mereka yakini menunggu tempat tersebut agar mereka mendapatkan keselamatan atau perlindungan. Nah ini yang kemudian menambah, sebetulnya dikatakan di sini diwahyukan oleh, difirmankan Allah Subhanahu wa taala, ini perbuatan yang seperti itu sebetulnya nggak menolong mereka, bahkan kemudian para lelaki dari bangsa jin yang mendapatkan sesajen itu, sesaji itu tambah berani ya, bertambah kekuatannya, bertambah kemudian mereka tambah menyesatkan orang-orang yang memberikan sesaji tersebut. Nauzubillah min dzalik. Wa anna tona kama wa annahum tonu kama tonantum ala ya asallahu ahada. Jadi dikatakan bahwasanya dulu bangsa jin mereka itu sama mengira seperti orang-orang dari bangsa manusia di Mekah, bahwasanya Allah itu tidak membangkitkan, tidak akan memunculkan seorang rasul pun, nabi atau rasul pun, yang di sini mereka nggak yakin gitu kalau kemudian Nabi Muhammad SAW itu muncul sebagai nabi dan rasul dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup gitu kan.
mereka nggak percaya itu seperti orang-orang Mekah gitu kan. Wa ana lamasna sama fa wajadnaha muliyat harosan sadida wa suhuba. Dan kami sudah berusaha meraba-raba langit gitu kan, untuk mencuri berita fa wajadnaha muliyat harosan, dan kami menemui bahwasanya dinding-dinding langit-langit itu dipenuhi oleh penjagaan yang keras, wasuhuba, dan panah-panah api. Nah ini teman-teman, jadi memang soalnya surat Al-Jin ini kalau kita lihat runutannya adalah cerita ya tentang kejadian asal penyebab kejadian daripada sebab musabat sampai kemudian bangsa jin. Itu ada segerombolan bangsa jin yang kemudian masuk Islam, menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kemudian kembali ke kaumnya menceritakan kejadian yang mereka alami, sehingga kaum mereka pun kemudian masuk Islam dan diyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb mereka. Dan mereka bersaksi bahwasanya mereka tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dan mereka ngerti bahwasanya Maha tinggi dan Maha besar kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb mereka. Yang mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki istri ataupun anak. Nyambung ya sama surat Al-Ikhlas ya. Ini para bangsa jin gitu kan. Apalagi kalau kemudian para bangsa jin aja bisa meyakini hal tersebut gitu kan. Nah, ini memang perjalanannya memang kemudian ini adalah kisah ya. Firman Allah ini adalah kisah ya. Kisah sebenarnya kisah dari asal sebab musabat, asal muasal bangsa jin kemudian masuk Islam dan meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb mereka, dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya Allah, nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian surat Al-Jin ini suatu surat yang mistis. Kalau saya dengar dulu saya kecil itu takut, karena teman tetangga saya ada yang bilang itu surat Al-Jin itu kalau kita baca surat Al-Jin nanti jin-jin itu pada datang. Jadi malah saya takut surat Al-Jin itu surat yang memang berkaitan dengan sesuatu yang mistis gitu kan. Bahkan itu amalan-amalan untuk memanggil bangsa jin untuk datang ke alam manusia. Ini salah ya teman-teman. Tapi kalau kemudian teman-teman menghafalkan surat Al-Jin ini pun sangat bagus ya. Karena ini firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan surat Al-Jin itu saya temukan ketika orang mengalami gangguan non medis, gangguan gaib gitu kan, yang kira-kira memang gangguannya non medis, ketika kita bacakan surat Al-Jin gitu kan sangat bagus ya. Karena memang saya temui ya, ketika saya ini kan seorang praktisi pengobatan alternatif, bahwasanya bangsa jin ketika kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran itu sepertinya mereka melihat ya, flashback, melihat seperti video ataupun film ya, sepertinya ya sesuai dengan konteks ayat Al-Quran tersebut ya. Dan ketika kita bacakan surat Al-Jin, pastinya mereka akan bisa melihat kilas balik, flashback tentang kejadian-kejadian yang terjadi yang diceritakan dalam surat Al-Jin. Dan insya Allah kalau kita niatkan untuk menyadarkan, untuk memberikan nasihat kepada bangsa jin yang kemudian mengganggu masuk ke dimensi manusia, kalau kita membacakannya dengan yakin gitu kan, kita niatkan dengan kepasrahan pada Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an lima quri'alahu, Al-Qur'an itu sesuai apa yang kita niatkan. Insya Allah ya akan bisa untuk menyelesaikan masalah ya gitu kan, untuk bisa kita sebagai usaha untuk pengobatan, untuk mengobati orang-orang yang terkena gangguan gaib yang memang terkoneksi ataupun terafiliasi dengan bangsa jin gitu kan. Walaupun tetap ya kita punya keyakinan ini firman Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya bukan di firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuatannya, permohonan kita hanya satu ya, pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita nggak punya daya upaya apapun kecuali bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya sebagai penguatnya saja teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi obrolan kita di siang hari ini sekedar untuk membahas surat Al-Jin, dan bahwasanya surat Al-Jin ini bukan surat yang kemudian menakutkan atau mistis yang kalau kita baca kemudian para bangsa jin datang mendatangi kita, ataupun kemudian dulu ada saya sering dengar amalan-amalan surat orang bercerita bahwasanya amalan-amalan untuk memanggil bangsa jin datang ke dimensi manusia adalah sholat malam katanya, terus membaca surat Al-Jin. Itu sama sekali hal-hal yang kalau menurut saya menyesatkan, karena ini memang sangat mulia sekali surat yang menceritakan asal muasalnya para sekelompok bangsa jin yang kemudian beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan masuk Islam. Oke gitu teman-teman, makasih sudah pada nonton video saya.
Saya akan selalu berusaha mendoakan teman-teman yang nonton video saya agar mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga saya, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini, istri, anak keturunan, kemudian harta kekayaan, sawah ladang, dan kedudukan dan jabatan itu adalah fana adanya ya teman-teman, dan akan sirna pada waktunya nanti. Dan sedangkan pahala kebaikan serta amal soleh itu adalah sesuatu yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita duduk-duduk, kita ngobrol-ngobrol tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berharap akan mendapatkan pahala amal soleh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.